Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubti'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amma ba'd, terima kasih. Saya tadi malam, sebenarnya tidak hanya tadi malam, ini mungkin yang tadi malam itu mungkin yang keempat atau kelima. Sebuah permohonan disertai dengan pertanyaan yang sebelum-sebelumnya juga saya temukan pertanyaan dan harapan yang sama agar saya mengurai persoalan hukum mencium kaki Habib. Saya pakai mufrad saja karena tidak semua Habib kakinya dicium, hanya beberapa kasus saja, ini objektif saja saya. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya itu kan biasa kalau masalah hukum itu ya kembali ke ulama. Kalau analisis sosial, analisis yang terkait dengan efek dari sebuah hasil riset atau efek dari hukum atau hikmah-hikmah fenomena relasi antara manusia, mungkin saya bisa menganalisis. Tapi kalau sudah hubungannya dengan fikih, ya keputusannya lewat ulama saya. Itu sanad saya. Memang menekankan harus bersikap seperti itu. Terkait dengan ilmu kalam, ya lewat ulama. Terkait dengan tasawuf, lewat ulama. Apalagi terkait dengan urusan tarekah, itu memang harus dengan mursyid-mursyid yang memiliki kapabilitas dan keberlangsungan yang jelas secara musalsal dari para mursyid-mursyid sebelumnya. Nah, karena pertanyaan ini yang diajukan ke saya, ini masalah hukum, ya saya kembali ke ulama saja saya. Hukum mencium kaki Habib, maaf. Hukum mencium kaki Habib. Saya tidak bisa menjawab secara langsung, tetapi saya ingin bertanya balik. Lebih ekstrim mana antara mencium kaki Habib dengan sujud di hadapan Syekh? Ini pertanyaan pertama saya. Pertanyaan kedua, apakah bisa disamakan antara mencium kaki dan sujud di hadapan Syekh? Apa sosok Syekh bisa dianalogikan dengan orang biasa? Misalnya sujud dengan Syekh saja tidak boleh, apalagi dengan orang yang bukan Syekh. Apakah bisa dibuat analogi seperti ini?
Lah orang biasa ini yang makomnya di bawah syekh. Yang dimaksud syekh di sini bukan hanya status usianya yang tua, tapi yang dimaksud syekh di sini adalah lebih pada kapabilitas keilmuannya yang tinggi. Monggo, bagaimana bisa disimpulkan dengan baik dan mencerahkan umat. Targetnya mencerahkan umat. Nah, tapi sebagai penutup, saya ingin menyampaikan teks yang saya baca beberapa minggu yang lalu ini kita lewati pada saat saya menyampaikan kajian Fathul Mu'in kepada para santri. Semoga khatam ini. Ini teksnya berbunyi wasujudul jahalati utawi sujudi piro-piro wong bodoh baina yadai masyayihim ing dalem ngarepe piro-piro gurune juhalah haramun iku haram ittifaqan kelawan ittifake para ulama. Jadi sujudnya orang-orang yang bodoh di hadapan masayahnya, di hadapan guru-guru mereka, itu adalah haram berdasarkan kesepakatan ulama. Nah, begini ini juga masih perlu dikaji lagi biar lebih tidak tergesa-gesa, biar lebih hati-hati. Kategori orang bodoh ini, orang bodoh bawaan dalam arti tidak punya perspektif keilmuan, basis keilmuan, atau orang yang sebenarnya punya basis keilmuan, tapi karena dia sujud, melakukan sikap sujud itu, sehingga secara otomatis dikatakan bodoh. Karena antara basis keilmuan dan perilakunya tidak simetris. Atau memang betul-betul orang yang tidak punya basis keilmuan, betul-betul bodoh, yang sedang sujud di hadapan gurunya. Di monggo. Tapi yang jelas teks yang saya baca adalah wasujudul jahalati baina yaday masyayihim haramun ittifaqan. Kalau menurut saya pribadi dari analisis teks ini, kategori bodoh itu ya dua-duanya. Bodoh dalam arti memang tidak punya basis keilmuan, baik di bidang ad-din maupun terkait dengan saintifik, ilmu yang ilmiah, maupun orang yang memiliki basis keilmuan, namun karena melakukan sikap sujud di hadapan syekh, maka secara otomatis dia kategori bodoh. Sujud pun di sini bisa dianalisis juga. Apakah sama mencium kaki dengan sujud atau lebih ekstrim? Artinya mencium kaki itu lebih ekstrim, merendahkan diri dibandingkan dengan sekedar sujud di hadapan syekh, atau sama, atau lebih ekstrim dalam konteks merendahkan diri sujud dibandingkan dengan mencium kaki. Lebih ekstrim mana di antara keduanya? Atau disamakan saja, karena sama-sama
meletakkan kepala dalam posisi sujud, baik di hadapan syekh atau langsung mencium kaki syekh. Monggo dampak-dampak hukum dari kondisi dan keadaan yang saya gambarkan, yang jelas teks Fathul Mu'in jelas wa sujudul jahalati utawi sujude pira-pira wong bodho baina yade masyayihim ing dalem ngarepe pira-pira gurune juhalah haramun iku haram ittifaqan kelawan ittifaqe para ulama. Itu saja, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.